Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya tentu mengalami atau paling tidak pernah mendengar orang mengatakan, dia pasti tidak akan berubah. Itu sudah wataknya, itu sudah karakternya. Bahkan ada yang mengatakan itu bawaan bayi, gawan bayi. Sudah memang seperti itu, nggak bakalan bisa berubah. Pertanyaannya adalah, sebetulnya apa yang terjadi? Dan apakah benar karakter, kepribadian seseorang itu tidak bisa berubah? Menurut saya bisa. Kalau kita mengetahui prosesnya, proses psikologis, sehingga seseorang mempunyai sikap atau bahkan karakter tertentu, kepribadian tertentu. Menurut saya, kepribadian itu bukan diri kita yang sebenarnya. Itu adalah defense mekanisme. Mekanisme pertahanan diri, supaya kita bisa survive menghadapi tekanan dari luar. Jadi sebetulnya ketika kita tumbuh berkembang sejak kecil, kita biasanya dididik oleh keluarga, orang tua yang entah memenuhi harapan kita atau tidak memenuhi harapan kita. Memang banyak hal ketika kita dibesarkan memenuhi harapan kita. Tapi pasti ada yang tidak memenuhi harapan kita. Nah, disitulah ketika harapan kita tidak terpenuhi, muncullah stres, tegangan. Dan kemudian saya merespon, bereaksi. Reaksi itulah yang kemudian diprogram di dalam otak kita, lalu menjadi defense mechanism. Metode bagi kita untuk mempertahankan diri. Jadi sebetulnya itu adalah proses pengelolaan stres. Stres itu ada 3 unsur. Unsur yang membuat stres, stresor, biasanya peristiwa, sesuatu yang terjadi di luar, terjadi atas kita. Dan itu yang pertama. Dan yang ketiga adalah reaksi fisik kita menghadapi stres itu. Entah kemudian sakit perut, tekanan darahnya naik, alergi, gatal-gatal atau apa. Jadi itu 1 dan 3 unsurnya. Di tengahnya ada proses psikologis, dan itu kita. Biasanya proses psikologis ini dipengaruhi oleh unconsciousness, ketidaksadaran. Entah keyakinan-keyakinan bawah sadar atau juga interpretasi reaksi bawah sadar yang kemudian memunculkan reaksi fisik. Dan proses itu kemudian terus-menerus terjadi dan kita menemukan satu solusi sementara yang bisa mengatasi stres itu. Mungkin dengan contoh bisa menjadi lebih jelas. Saya itu sangat sensitif kalau tidak dilibatkan, kalau tidak ditanyai. Dan biasanya saya tersinggung, reaksi pertamanya, meskipun tidak langsung saya ekspresikan. Dan ketika saya teliti kenapa saya seperti itu, rupanya ketika saya kecil, saya seringkali diabaikan, neglected, tidak diperhitungkan, tidak dilibatkan. Dan kemudian saya peka dalam hal itu. Ketika saya teliti kenapa saya tidak dilibatkan, pada waktu itu rupanya bukan salah orang yang tidak melibatkan, tapi salah saya. Mengapa? Saya main dengan teman itu bisa rame dan bahkan menjadi pemimpin teman-teman sebaya saya. Main kemana, jalan kemana. Tetapi seringkali saya tertarik pada kelompok orang-orang yang lebih dewasa dari saya, yang pintar main gitar dan pintar nyanyi. Dan saya ingin sekali dilibatkan, disuruh nyanyi atau disuruh main sesuatu dalam kelompok musik itu di tetangga saya.
Ternyata saya tidak dilibatkan. Karena saya masih kecil sekali dan tidak bisa nyanyi, belum bisa nyanyi. Main gitar juga tidak bisa. Jadi bukan salah mereka kalau saya tidak dilibatkan. Tetapi itu menimbulkan luka. Karena salah menginterpretasi. Proses psikologis dalam diri saya keliru menafsirkan. Dan kemudian itu masuk dalam bawah sadar saya. Itu menjadi pola penafsiran. Kalau saya tidak dilibatkan, berarti saya ditolak, saya diabaikan. Padahal bukan itu, tetapi itu proses interpretasi dalam pikiran saya, proses psikologis yang keliru dalam diri saya. Itu juga yang terjadi ketika saya masih kecil sekali. Ada peristiwa yang tidak baik dalam keluarga saya. Orang tua saya marah sama kakak saya, dan kemudian kakak saya diusir pergi dari rumah. Dan pada waktu itu saya tidak boleh terlibat. Kamu anak kecil, tidak usah ikut-ikut. Dan saya merasa tidak dilibatkan, ditolak. Ini kakak saya ingin menolong. Dia diusir dari rumah. Entah apa yang terjadi, saya masih kecil dan saya tidak ingat. Dan saya merasa tidak berdaya. Nah, ketika itu terjadi, maka saya ingin selalu dilibatkan. Lalu defense mekanismenya kemudian saya menjadi penolong, menolong supaya saya dilibatkan. Maka karakter saya, kepribadian saya yang suka menolong, itu sebetulnya bukan diri saya. Itu adalah topeng yang saya kenakan supaya saya dilibatkan terus. Nah, seperti itu. Buktinya apa? Buktinya seringkali justru ketika saya dimintai tolong ini terus dan sebagainya, saya kesal. Saya perlu waktu sendiri. Nah, itu berarti adalah bukti bahwa sebetulnya menolong, membantu itu bukan karakter asli saya atau bukan diri saya yang sebenarnya. Tetapi karena saya ingin dilibatkan. Maaf. Itu salah satu contoh, sekedar contoh. Kabar baiknya adalah kita yang mengendalikan stres itu sebetulnya. Karena ada penyebab stres, ada reaksi fisik, tetapi saya yang memprosesnya. Nah, kalau kita bisa menyadari, saya kemudian bisa merespon dengan bijaksana. Lalu stres bisa diatasi. Karena biasanya yang menyebabkan kita tidak bisa merespon dengan baik adalah keyakinan-keyakinan bawah sadar. Dan tafsir-tafsir bawah sadar yang memang tidak kita sadari. Maka solusinya adalah membawa dalam kesadaran. Bertanya, mengapa saya bersikap seperti itu? Apakah ada pengalaman masa lalu yang membuat saya masih terbawa dengan sikap seperti ini? Dan biasanya, menurut para ahli, stres yang utama adalah mencoba menjadi pribadi yang bukan diri kita sendiri. Karena itu kita kemudian merasa tidak puas, menyalahkan diri sendiri, kamu sebetulnya bisa lebih baik, dan sebagainya. Dan itulah sumber stres. Mencoba menjadi pribadi selain menjadi diri kita sendiri. Solusinya sederhana, menyadari, membawa dalam kesadaran, dan berusaha menjadi diri sendiri. Yang sungguh-sungguh nyaman. Bagaimana caranya? Caranya adalah menjalankan apa yang dipesankan oleh Santo Eugenius de Mazenod. Santo Eugenius de Mazenod itu pendiri OMI, kongregasi saya. Dia mengatakan, know who you are in the eyes of God. Kenalilah dirimu. Kenalilah siapa dirimu di mata Tuhan. Ketika kita mengatakan, you are not good enough, kamu tidak cukup baik, Tuhan mengatakan, kamu adalah yang terbaik. Ketika diri kita unconsciously, tanpa sadar mengatakan, kamu tidak dicintai, kamu diabaikan, Tuhan mengatakan, I love you. Kalau ada seorang ibu melupakan bayinya, aku tidak akan melupakan engkau. Nabi Yesaya. Ketika kita merasa lemah, lelah, Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Maka penting sekali mengenali diri kita.
di mata Tuhan. Bahwa kita begitu dicintai, begitu dikasihi, Tuhan begitu sabar kepada kita. Memang di dalam diri kita ada baik, ada tidak baik, fine. Dan kita diterima apa adanya oleh Tuhan. Sehingga kita tidak perlu menjadi orang lain. Tidak perlu membanding-bandingkan diri. Tidak perlu menghukum diri sendiri. You are not good enough. Tidak perlu. Dan karena itu, kita tidak juga perlu mengenakan topeng kepribadian sebagai mekanisme pertahanan diri mengatasi stres. Tidak perlu. Karena kita diterima apa adanya, dicintai apa adanya oleh Tuhan. Sebetulnya, menurut penelitian, gejala tekanan darah tinggi dan juga autoimun kebanyakan diderita oleh para wanita. 70% sampai 80%. Kenapa? Karena wanita itu seperti spons yang menyerap seluruh stresor, penyebab stres yang ada di sekitarnya. Entah relasinya dengan pasangannya, entah dengan anak-anaknya, entah dengan lingkungannya, wanita menyerap semuanya itu. Kalau tidak bisa memprosesnya, dia mempunyai tekanan yang terlalu berat. Maka mempunyai gejala tekanan darah tinggi. Dalam bahasa Inggris, darah tinggi itu hypertension. Kalau dibagi dua menjadi high tension. Terlalu banyak, terlalu tinggi tekanannya, maka hipertensi, hypertension. Wanita sering mengalami hal itu 70-80%. Ditambah lagi kalau wanita itu bekerja. Karena dia harus bekerja, memikirkan pekerjaannya, tetapi tidak dihilangkan tekanan-tekanan yang ada sebelumnya. Dia harus ngurus rumah, memperhatikan suami, memperhatikan anak-anak, segalanya, ditambah pekerjaan. Maka tidak heran kalau hypertension, tekanannya terlalu tinggi, dan kemudian autoimun, menyerang diri sendiri. Bagaimana caranya, bagaimana solusinya? Bahwa dalam kesadaran, apa yang menyebabkan saya menjadi seperti ini? Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, juga tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Dan kemudian duduk tenang dalam doa hening. Kenalilah dirimu di mata Tuhan. Sehingga kita bisa menerima diri sendiri apa adanya. Ada baik, ada tidak baik, fine. Tetap dicintai. Supaya kemudian kita bisa merespon dengan sehat, dengan bijak. Kita tidak perlu menyalahkan, karena kita tidak sadar. Justru karena kita mengangkatnya dalam kesadaran, maka kita kemudian bisa bertanggung jawab, responsible. Yang sebetulnya itu juga sebuah akronim dari kata-kata able to respond. Karena sudah mengangkatnya dalam kesadaran dan kemudian meresponnya dengan tepat. Oh tidak, you bukan tidak dicintai, you bukan tidak good enough. Anda sungguh-sungguh dicintai. Dan you are perfect. Tidak kurang suatu apapun juga. Dan karena itu bisa menerima diri apa adanya, mengasihi diri dengan bijaksana. Dan kemudian bisa mengasihi sesama kita dengan bijaksana juga. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan kita sungguh dikasihi oleh Allah. Maka tidak perlu stres, tidak perlu cemas. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.